mendengarkan tentang praktikum klimatologi yang berjudul pengukuran suhu dan kelembapan di berbagai ketinggian. Nah, energi panas merambat dari suatu tempat ke tempat lainnya ini melalui 3 proses, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, arti dari konduksi ini adalah perpindahan panas dari suatu benda ke benda lainnya yang bersentuhan, tanpa melalui perantaran materi. Nah, contoh dari konduksi ini adalah ketika tangan kita mengenai cangkir yang berisi air panas. Nah, kedua adalah konveksi. Arti dari konveksi ini adalah perpindahan panas dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui perpindahan materi. Contohnya adalah angin atmosfer akan terjadi ketika udara bergerak dari daerah yang dingin ke tempat daerah yang lebih hangat. Nah, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah pemindahan panas dari suatu benda ke benda lainnya melalui pemancaran gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya adalah pemindahan panas dari matahari ke bumi. Nah, ketinggian suatu tempat sangat berpengaruh untuk suhu sehari-hari pada daerah tersebut. Ketika ketinggian tempat tumbuhan berada pada 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut, rata-rata suhunya itu berada pada 28,73 derajat Celcius. Kemudian ketika ketinggiannya berada pada 151 sampai 300 meter di atas permukaan laut, rata-rata suhunya ini berada pada 27,2 derajat Celcius. Dan ketika ketinggiannya berada pada 301 sampai 450, rata-rata suhunya itu mencapai 25,37 derajat Celcius. Dan yang terakhir, jika ketinggiannya lebih dari 451, maka rata-rata suhunya ini akan mencapai 24,45 derajat Celcius. Karena semakin tinggi permukaannya, suhu akan semakin rendah. Nah, semakin banyak partikel udara, semakin banyak pula energi matahari yang terserap. Nah, energi yang terserap ini akan berubah menjadi panas. Nah, sehingga di daerah dataran rendah ini memiliki suhu yang tinggi karena jumlah partikel udaranya lebih banyak menyerap energi matahari. Sebaliknya, di daerah dataran tinggi memiliki suhu yang rendah karena jumlah partikel udaranya lebih sedikit menyerap energi matahari. Nah, di atmosfer juga memiliki lapis-lapisannya, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Nah, troposfer adalah lapisan yang paling bawah, yang memiliki ketinggian 0 sampai 10 km. Nah, tetapi di daerah Khatulistiwa memiliki ketinggian 16 km, dan di troposfer juga memiliki oksigen. Nah, yang kedua ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan yang kedua, yang memiliki ketinggian 10 sampai 40 km. Nah, di stratosfer ini digunakan sebagai jalur lalu lintas pesawat. Dan di stratosfer juga memiliki lapisan ozon yang berfungsi melindungi permukaan bumi dan radiasi ultraviolet matahari. Nah, yang ketiga ada lapisan mesosfer yang memiliki ketinggian 40 sampai 70 km. Nah, selain memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor, lapisan ini juga berfungsi untuk memantulkan gelombang televisi dan juga radio. Nah, yang keempat ada lapisan termosfer yang memiliki ketinggian 70 sampai 400 km dan juga memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Nah, lapisan yang paling tertinggi adalah lapisan eksosfer yang memiliki ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi dan memiliki fungsi untuk melindungi pengorbitan satelit. Nah, tujuan dari praktikum kali ini adalah kita dapat mengukur suhu dan kelembapan pada berbagai ketinggian dan tegakan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, kita dapat mengukur fluktuasi suhu pada berbagai ketinggian dan tegakan yang berbeda-beda juga. Nah, alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah termometer air raksa sebanyak 2 buah, tangga setinggi 10 meter, kapas, benang, alat tulis, stopwatch, pipet tetes, dan juga meteran. Nah, sedangkan bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini adalah tabel RH. Nah, prosedur dari praktikum kali ini adalah pertama, seperti biasa kita menyiapkan alat dan bahan. Kedua, kita
menyiapkan tangga setinggi 10 meter dan dipasangkan pada tegakan yang sudah ditentukan, dan melakukan pengukuran meliputi ketinggian 1 meter, 2 meter, 4 meter, 6 meter, dan juga 8 meter. Nah, setelah itu kita menyiapkan termometer air rasa, bola basah, dan juga bola kering untuk melakukan pengukuran suhu dan kelembapan pada berbagai ketinggian. Nah, setelah itu kita mengukur suhu dan kelembapan pada tiap ketinggian itu setiap hari, pagi, siang, dan sore. Nah, tetapi dengan ketentuan hujan tidak terjadi dalam hari pengukuran tersebut. Nah, yang terakhir, hasil pengukuran tersebut kita catat di buku tabel RH. Nah, karena pengukuran suhu dan kelembapan ini kita lakukan selama 2 minggu, jadi datanya belum ada. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.